قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Al-qadrul wajibu fi zakatin naqdaini, batas wajib yang dikeluarkan dalam zakat emas perak. Yajibu zakatul fiddati wadh-dhahabi rubul usyuri. Wajib zakat emas perak, yang wajib adalah rubul usyuri 1/40. Lima sahha, karena hadis yang sahih anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qol bersabda firriqati rubul usyuri, dalam emas dan perak itu harus dikeluarkan rubul usyuri 1/40-nya. 1/40 itu sama dengan 2,5% yang wajib dikeluarkan dari zakat emas perak. Nisabnya kemarin sudah kita bahas. Nisab emas perak itu 94 gram emas. Ada juga yang menghitung nih kalau 94 gram emas sesuai dengan keputusan Menteri Agama tahun 1960. Nah, ada seorang ulama kita juga Indonesia ini menyebutkan 93,6 gram. 93,6 gram. Kalau hitungan dulu fikih klasik sebutannya mithqal, 20 mithqal. Nah, 20 mithqal itu sama dengan seberat 94 gram emas. Jadi orang yang sudah punya emas 94 gram maka dia wajib zakat. Kalau emasnya baru 10 gram atau baru 20 gram belum wajib. Pokoknya di bawah 94 gram belum wajib. Nah, setelah wajib berapa yang dikeluarkan? Yang dikeluarkan adalah rubul usyur, yang dikeluarkan 2,5%-nya. Ada orang punya emas logam mulia antam, dia punya emasnya 200 gram, wajib nggak ngeluarin zakat? Wajib, karena udah lewat dari 94 gram. Yang dikeluarkan berapa? Yang dikeluarkan 2,5%-nya. 2,5% dari 200 gram. Nah, kalau ngitungnya susah pakai kalkulator. Paling gampang sekarang 100 gram. Ya, 100 gram. Wajib zakat belum tuh? Wajib, karena udah lebih dari 94. Yang dikeluarkan 2,5% dari 100 gram itu. Berapa gram berarti? 2,5 gram yang dikeluarkan. Ya boleh 2,5 gram, kalau ada lempengannya 2,5 gram keluarin aja kasih zakat gitu. Atau boleh senilai itu. Rupiahnya berapa? 2,5 gram. Misalnya 2,5 gram rupiahnya itu ya 2.500.000 misalnya, keluarin 2.500.000. Masukin dah, atau ke ini, ke ZIS ya, atau Basnas, atau boleh juga kalau usah ke Basnas kita langsung aja kasih fakir miskin, boleh juga. Ya, fakir miskin dikasih emas gitu, apaan bang? Kan bingung. Tapi kalau dikasih ini yang ada gambar proklamatornya baru tahu. Tahu gambar proklamator apa? Cepean. Ya, apa nih bang? Ini zakat saya. Ya, misalnya boleh diberikan langsung kepada mustahik. Boleh juga kita melalui badan-badan amil yang memang resmi seperti Basnas dan lain sebagainya yang sudah ini ya, yang sudah resmi menjadi amil. Yang dikeluarkan 2,5%. Ini hadisnya sahih bahwasanya Rasulullah bersabda firriqati rubul usyur. Zakat emas perak ini hadirin nanti menjadi patokan juga untuk zakat perniagaan. Ini menjadi patokan juga untuk zakat profesi juga. Kalau sekarang fikih kontemporer, jadi ulama-ulama modern sekarang ada yang mengatakan zakat profesi juga wajib. Ini hitungannya sama seperti emas perak. Jadi emas perak menjadi zakat emas perak menjadi patokan juga untuk beberapa jenis zakat seperti zakat perdagangan dan juga zakat profesi. 2,5% misalnya orang punya profesi atau punya pekerjaannya dia sebagai pegawai negeri, udah punya gaji tetap. Nah, kemudian kalau dihitung selama setahun itu kemungkinan kekayaan dia setelah dipakai buat keperluan harian atau keperluan bulanan, ada bersih misalnya dia bersihnya 10 juta. Nah, 10 juta
Coba dikalkulasikan aja, 10 juta dikali 12 berapa tuh? 10 juta udah bersih, udah bayar listrik, udah ngasih makan bini, udah bayar cicilan, ada bersih 10 juta. 10 juta kali 12, ada 12 bulan berapa? 120 juta. 120 juta dihitung sama emas perak. Emas perak 94 gram itu udah seharga itu atau belum? Kalau 120 juta itu sudah seharga 94 gram, maka dia wajib mengeluarkan 2,5%. Ini profesi, zakat profesi. Tapi di jurus fikih ini belum dibahas tentang zakat profesi, karena memang zakat profesi baru sekarang ini di masa-masa kontemporer, fikih kontemporer. Yang berikutnya adalah zakat perdagangan, zakatut tijarah, zakat perdagangan. Tajibuz zakatu fi urudi tijarah, wajib zakat dalam harta perdagangan. Lima rawa Abu Dzarrin karena hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar radhiyallahu anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qaul, bahwasanya Nabi bersabda, fil ibli shadaqatuha wa fil baqari shadaqatuha. Dalam unta ada sedekahnya, demikian juga dalam sapi ada sedekahnya. Wa fil burri shadaqatuhu, dan juga dalam gandum ada sedekahnya. Ya, ini hadisnya hadis sahih. Dalam unta yang diperniagakan, kemudian sapi yang diperniagakan misalnya, kemudian dalam gandum yang diperniagakan, ini ada sedekahnya. Setiap harta perniagaan ini dihitung asetnya, namanya aset. Hitung asetnya, kemudian sudah mencapai belum nisabnya. Nah, nisabnya apa? Nisabnya sama dengan emas perak 94 gram, senilai emas perak. Kalau asetnya sudah senilai itu, maka dia wajib mengeluarkan zakatnya. Nama zakatnya zakat perniagaan. Ada pertanyaan mungkin kemarin, kalau buah-buahan yang dizakatkan itu hanya buah-buahan atau biji-bijian, yang dizakatkan itu hanya kurma, anggur, dan biji-bijian yang menjadi makanan pokok seperti beras atau gandum. Gimana kalau pisang barangan? Gimana kalau duren? Wajib zakat apa enggak? Itu kan pertanian juga. Itu kenanya bukan wajib mengeluarkan zakat pertanian itu atau hasil taninya, bukan, tapi dikeluarkan perniagaan. Kalau itu dibuat dagang, Bang Andi kan bos duren nih, itu kalau udah sampai 94 gram nisabnya, ya kurang lebihnya udah omsetnya itu misalnya udah 200 juta misalnya, wajib mengeluarkan zakat. Emang zakatnya apa? Zakat pertanian duren? Bukan. Zakatnya zakat apa? Perniagaan. Karena dia dagang duren, zakat perdagangan. Begitu juga perdagangan yang lainnya selain buah-buahan, maka dihitung sesuai dengan nisab emas perak, yaitu 94 gram. Syurutuz zakati at-tijarah, syarat zakat perdagangan. Syurutuz zakati tijarah ithnani, syarat zakat perdagangan ada dua. Al-awwalu al-haulu, yang pertama haul, li hadithi la zakata fi malin hatta yahula alaihi al-haulu. Ini hadis yang sama pernah kita singgung kemarin dalam pembahasan sebelumnya. Itu tidak ada zakat dalam pembahasan emas perak kemarin. Tidak ada zakat pada harta yang belum sampai 1 tahun kepemilikannya. Kalau sudah 1 tahun baru boleh, baru ada wajib zakat. Syarat pertama harus ada haul. Kemudian syarat yang kedua an-nisab. Yang kedua an-nisab akhirul hauli, nisab pada saat akhir tahun atau akhir haulnya. Wa nisabuhu, dan nisabnya tijarah, harta perdagangan, kas nisabin naqdaini, seperti nisab emas perak. Wal qadrul wajibu fi zakati tijarah rubul usyur mithlun naqdain, dan ukuran yang wajib dikeluarkan dalam zakat perdagangan sama rubul usyur, yaitu 1/40 atau 2,5%, mithlun naqdain, sebagaimana emas dan perak. Ada 2 syarat zakat perdagangan. Ini buat orang-orang yang jualan atau bisnis, orang yang berniaga, berdagang,
ini harus mengeluarkan zakat kalau sudah memenuhi syaratnya ada dua. Yang pertama haul. Kita mungkin sering dengar istilah haul. Haul itu istilah yang bisa dikatakan, yang bisa diartikan, artinya adalah daya upaya. Ada di la haula wala quwata. Haul sama itu hurufnya ha, pakai ha kecil. La haula, tidak ada kekuatan menghindar dari maksiat, wala quwata, tidak ada kekuatan untuk ibadah, illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah. Ini haul yang artinya kekuatan. Nah, haul pakai hak kecil ini ada yang punya arti 1 tahun. Jadi putaran 12 bulan itu namanya haul. 1 tahun. Inilah arti yang digunakan dalam zakat, haul. Kalau yang artinya pakai hak besar, haul, lain lagi. Itu artinya kesulitan. Artinya mara bahaya. Likulli haulim minal ahwali muqtahimi. Itu likulli haulim, itu artinya setiap kesulitan. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu, dialah sang kekasih yang syafaatnya selalu diharapkan. Likulli haulim minal ahwali muqtahimi, dari segala macam kesulitan, dari berbagai macam kesulitan yang menyerang. Nah, itu pakai hak besar, haul. Kalau ini haul. Haul bisa punya makna arti tahun. Ini juga yang digunakan untuk kebiasaan kita, tradisi haul almarhum. Haul almarhum ke-40, haul almarhum ke-3 misalnya. Ini itu kan setahun wafat. Udah setahun meninggalkan kita, 2 tahun meninggalkan kita, 3 tahun meninggalkan kita, namanya haul juga. Haknya hak kecil. Nah, dalam zakat haul ini berlaku pada emas perak. Kemudian juga berlaku pada harta perniagaan atau harta perdagangan. Beda dengan zakat pertanian. Zakat pertanian nggak usah dihitung haul. Zakat pertanian begitu panen aja udah. Panen kan kayak beras. Beras itu panennya setahun berapa kali Bang Adi? Tergantung. Ada yang 3 ya? Ada yang 2. Ya begitu panen dihitung. Jadi nggak usah hitung setahun kalau itu, kalau pertanian. Panen ya? Iya, per panen. Panennya dihitung, itu udah mencapai nisab atau belum? Nisabnya kemarin 5 wasak. Nah, kemudian zakat, nanti ada zakat barang tambang, nggak usah nunggu setahun juga. Kemudian zakat ada namanya harta temuan. Harta temuan itu zakatnya berapa? Ini juga nggak usah nunggu setahun. Nah, kalau dalam perdagangan dan emas perak harus ada syarat haul atau 1 tahun kepemilikan. Orang punya emas, dia belum setahun, walaupun udah 200 gram, tapi dia belum setahun, dia jangan dipaksa-paksa ngeluarin zakat karena belum punya, belum mencapai syarat, maksud saya belum mencapai syarat 1 tahun. Kemudian kepemilikannya juga harus selama 1 tahun, di akhirnya itu, di akhir haul atau akhir tahun ini masih ada nisab atau masih mencapai nisab. Bulan Januari dia mulai beli tuh, ya, bulan Januari dia mulai beli emas. Berapa gram? Ya cuma 20 gram. Nanti pertengahan tahun tambah lagi 20 gram, 40 udah. Terus udah akhir tahun, bulan-bulan yang ber itu September, November, tambah lagi udah 18 gram dia punya, 20, 40 misalnya, udah nih udah 100 gram, udah 1 gram. Nah, sampai bulan Januari lagi, ini namanya akhir haul. Sampai bulan Januari lagi, perhitungan 1 tahun, di akhir haul, arti akhir 1 tahun, ini emasnya sudah mencapai 200 gram, berarti kan udah nisab, maka wajib dikeluarkan. Tapi kalau setahun dia belinya, misalnya belinya awalnya 200 gram, Januari, Februari kepake buat bayar kontrakan, Maret kepake buat bayar motor, kemudian lama-lama pakai 200 habis, di akhir tahun masih ada sisa sih, sisanya cuma 90 gram. 90 gram udah nisab belum tua? Belum. Meskipun itu masih ada kepemilikan dia selama setahun, tapi karena memang di akhir tahun nggak sampai senisab, nggak wajib. Jadi hitungan nisab di sini nisab akhirul hauli atau di akhir tahun. Kepemilikannya harus 1 tahun,
nisabnya harus mencapai 94 gram di akhir, ya di akhir tahun atau perhitungan satu haul itu. Sama seperti emas perak. Oke, ini jadi emas perak sih contohnya. Perdagangan, saya perdagangan. Contoh perdagangan, orang usaha bulan Januari tanggal 1, akhir haulnya itu Desember berarti. Desember tanggal 31 tutup buku dah tuh. Tutup buku. Nah, di akhir haul ini tanggal 31 Desember, maka perhitungan dia aset atau kepemilikan harta itu mulai dari modal sampai keuntungan itu sampai enggak tuh 94 gram emas. Dihitung sama modalnya gitu. Ya, sama modalnya sekaligus gitu. Jadi semuanya aset. Aset apa omset namanya kalau gitu? Asetnya semuanya. Jadi dihitung semuanya itu sampai ke situ apa enggak. Jangan dihitung sama kontrakan ini penyewaan ruko, karena ruko kan bukan punya kita. Jangan. Jadi yang ini aja, yang harta memang terkait dengan perdagangan kita dagang apa, nah harta itu aja. Ruko punya siapa? Ya punya ini jumutan, nggak usah dihitung, orang punya dia. Jadi hitung yang harta perniagaannya. Nah di akhir tahun 31 Desember, karena sudah setahun, awal dagangnya misalnya 200 juta, ternyata di akhir tahun 250 juta misalnya, udah dengan keuntungan segala macam, dan itu udah dikurangin bersih dah pokoknya itu, udah dikurangin dengan operasional tiap bulan, dikurangin buat keuntungan bulanan, dipakai buat sekolah anaknya, dipakai buat bayar ini ruko. Nah di akhir tahun dihitungin semuanya itu mencapai 250 juta misalnya. Nah 250 juta hitunglah sesuai dengan emas 94 gram. 94 gram ini harganya berapa pada akhir tahun itu? Kalau ternyata 94 gram harganya 150 juta, dia punya 250 juta, berarti wajib mengeluarkan. Dikeluarkan 2,5% dari 250 juta. 2,5% dari 250 juta berapa? Bang? Iya, pokoknya sekian dah. Iya, 2,5 gram dari aset semuanya. Inilah dua syarat untuk zakat harta perdagangan. Syarat pertama haul atau kepemilikan 1 tahun, perdagangannya sudah berjalan 1 tahun. Kemudian syarat yang kedua nisab di akhir tahun. Di akhir tahun harus mencapai nisab. Contoh lain, orang mulai dagangnya udah 500 juta, udah lewat dah tuh mulai dagang. Tapi ternyata di akhir tahun ini justru berkurang. Ya namanya boncos, gimana dagangnya nggak laku di akhir tahun sesuai ya kebutuhan operasional segala macam. Ternyata di akhir tahun cuma ada 50 juta. Ya 50 juta dihitung 94 gram, 94 gram emas ya belum nyampe, maka nggak wajib. Walaupun di awal dia modalnya gede banget, ya namanya belum mencapai nisab maka tidak wajib. Kalau mau sedekah gimana Ustaz? Ya boleh sedekah mah. Sedekah mah nggak usah pakai nisab. Kayak kita nih, ini orang demen sedekah semua kan ya. Walaupun belum mencapai nisab, belum wajib zakat, nggak apa-apa keluarin aja sedekah. Insya Allah itu makin berkah. Zakatul ma'dani, tajibu zakatul ma'dani, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat, dikurangi maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.